Kita akan membedah dinamika politik tingkat tinggi yang tengah terjadi di pusat kekuasaan Indonesia. Pasca pelantikan Presiden Prabowo Subianto, perhatian publik tidak lagi hanya tertuju pada oposisi, yang kini tampak samar, melainkan pada kompetisi internal di antara para pembantu presiden sendiri. Nama-nama seperti Syafri Syamsuddin dan Sufmi Dasko Ahmad kini berada di panggung utama. Namun, lebih dari sekedar rotasi jabatan, ada pergeseran paradigma besar yang sedang terjadi. Transisi dari gaya kepemimpinan Joko Widodo yang sering dianggap underestimate, namun penuh kejutan, menuju gaya Prabowo yang aristokratis, terstruktur, dan didorong oleh sebuah wishlist atau daftar keinginan yang telah ia pupuk selama puluhan tahun. Para analis menyebut ini sebagai upaya akumulasi kekuatan negara untuk mewujudkan Indonesia Incorporated. Pertanyaannya, apakah keterlibatan negara yang semakin dalam ini akan melahirkan stabilitas atau justru memicu konflik internal karena terbatasnya ruang negosiasi? Mari kita bahas secara mendalam dan edukatif. Untuk memahami kebijakan hari ini, kita harus memahami latar belakang sang pemimpin. Berbeda dengan Presiden Jokowi yang membangun imajinasi rakyat adalah kita dengan gaya komunikasi yang sederhana, Prabowo Subianto datang dari latar belakang elit 5% teratas Indonesia. Pendidikan militer luar negeri dan silsilah keluarga intelektual membentuk pandangan dunianya. Prabowo tidak datang dengan kertas kosong. Ia membawa warisan tanpa wasiat dari ayahandanya Sumitro Jojo Hadikusumo dan kakeknya. Hal ini tercermin dalam kebijakan seperti makan bergizi gratis atau MBG. Jika paradigma lama menekankan pada pemberian bantuan langsung tunai cash agar rakyat memutuskan sendiri kebutuhannya, Prabowo berpendapat sebaliknya, negara harus mendesain generasi masa depan secara langsung. Dalam pandangan Jeffrey Winters, pakar politik tentang oligarki, model seperti ini mendekati skema sultanistik, di mana kontrol sumber daya terpusat pada satu pintu untuk memastikan efisiensi dan pencapaian target strategis tanpa kebocoran di tingkat bawah. Ketika peran negara membesar, birokrasi menjadi semakin kompleks. Disinilah letak titik didih kompetisi antara dua figur kunci, Syafri Syamsuddin dan Sufmi Dasko Ahmad. Dalam sistem yang akomodatif seperti sekarang, di mana hampir semua kekuatan politik dirangkul, musuh bersama dari luar praktis menghilang. Akibatnya, kompetisi berpindah ke internal. Sufmi Dasko sebagai pengelola manajemen politik dan Syafri sebagai representasi dari visi pertahanan dan ketertiban menjadi dua kutub yang harus diseimbangkan. Prabowo menggunakan instrumen efisiensi dan komando sebagai alat penertiban. Sebagaimana diamati oleh tokoh seperti Bambang Haryo Soekartono, BHM, penggunaan instrumen militer seperti Batalion Pembangunan bukan bertujuan untuk militerisme otoriter, melainkan sebagai jalan pintas atau shortcut untuk memastikan distribusi logistik dan pangan di negara kepulauan tetap terkendali. Prabowo mencari aktor yang bisa dikontrol penuh, dan dalam sejarah Indonesia, instrumen yang paling siap untuk itu adalah TNI. Musuh terbesar Prabowo bukanlah oposisi atau asing, melainkan waktu. Muncul persepsi di lingkaran dalamnya bahwa ia mungkin hanya memiliki waktu 5 tahun untuk mewujudkan mimpi besarnya. Hal ini memicu strategi push to the limit, menekan gas hingga kecepatan maksimal sejak tahun pertama. Namun, keterlibatan negara yang terlalu dalam memiliki risiko. Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi, mengingatkan bahwa kebebasan akses adalah kunci kemajuan. Jika negara mendominasi setiap aspek hingga ke meja makan rakyat, dikhawatirkan kreativitas masyarakat akan terhambat. Pandangan tokoh seperti Basuki Cahayapurnama yang lebih memilih pemberian voucher atau pemberdayaan individu berbenturan dengan visi Prabowo yang lebih percaya pada desain negara atau top-down. Tantangan ke depan adalah bagaimana Prabowo mampu membuktikan bahwa akumulasi kekuatan ini benar-benar untuk kesejahteraan umum, bukan sekedar menjadi area abuse bagi para pembantu yang berebut pengaruh di bawahnya. Pada akhirnya, kita sedang menyaksikan eksperimen besar dalam manajemen negara. Apakah model strong government ala Prabowo ini adalah jawaban tepat di tengah ketidakpastian global? Ataukah kita perlu menarik garis tegas di mana negara boleh masuk dan di mana rakyat harus mandiri? Hanya waktu yang akan menjawab. Terima kasih telah menyimak, sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.